bersyukur sekali teman-teman ya, di tempat tinggal saya itu masih terdapat suasana yang sebegitu segernya, sebegitu indahnya, sebegitu sehatnya. Ya paling tidak masih banyak view yang netral banget seperti ini. Angin sepoi-sepoi, kemudian udaranya yang sangat seger pokoknya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing tentang satu pertanyaan yang membuat saya itu jadi teringat dengan keputusan saya mengambil langkah dan mengetahui akar masalah dalam kehidupan saya pribadi. Awalnya saya selalu bertanya, kenapa sih saya kok mengalami episode kehidupan yang seperti ini gitu, yang seolah-olah Allah itu tidak adil. Kenapa orang lain selalu diberikan hidup yang enak, lahir dalam sebuah keluarga yang sudah kaya raya, mapan, berlimpah kasih sayang. Dan kenapa? Ya waktu itu ya, aku merasa kok begini-begini amat ya. Sampai pada di usia dewasa, ketika berumah tangga pun masih menemukan pasangan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal itu pilihan kita sendiri loh ya. Nah, pertanyaan beliau tadi akhirnya bisa saya gunakan sebagai pematik untuk saya bisa berbincang di video ini. Dulu sekali bahkan seluruh dunia kayaknya udah tahu betul ya kalau saya itu suka berantem sih intinya gitu. Dan pada umumnya berantem dengan pasangan kita itu sebabnya adalah apa yang kita inginkan itu tidak terpenuhi oleh pasangan kita. Kalau saya contohnya hal sepele toh. Misalnya saya tuh nggak suka kalau saya sedang beraktivitas melihat pasangan saya itu main HP di meja makan, duduk, itu saya nggak suka banget. Dan tidak hanya nggak suka, tapi bikin kepala saya pusing, emosi naik, kemudian jadi marah-marah, terus keinget, jadi campur-campur, udah jadi ngelantur kemana-mana, jadi marah pokoknya ya. Dan itu terus-terusan berulang. Hal sepelenya itu. Kemudian hal besarnya lagi, kenapa sih ya Allah aku itu kok dipertemukan dengan jodoh yang males, nggak tanggung jawab sama sekali. Sementara aku itu orangnya effort, suka tantangan, suka aktivitas. Kenapa sih gitu ya? Itu lagi, kenapa sih pokoknya menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala gitu waktu itu ya, sebelum saya bisa setenang ini. Nah, pokoknya banyak hal yang bikin kehidupan rumah tangga saya itu selalu ya gitulah, berantem. Saya anggapnya berantem itu aja. Sampai pada suatu titik saya itu tersadarkan lantaran ya, semua itu ada asbabun nuzulnya. Sebelum saya menemukan perantara kenapa saya kok tersadar, itu saya mikir, menemukan sendiri pola-pola dalam kehidupan saya, terutama dalam rumah tangga ini yang saya ceritakan intinya itu. Jadi saya menemukan pola, teman-teman, menemukan pola. Kenapa kok saya bisa tiba-tiba menemukan? Karena saking berulangnya, saking terus-terusannya, dan anehnya apa yang saya alami kayak berantem besar itu di hari-hari tertentu, pada waktu-waktu tertentu, dan itu saking seringnya, makanya saya itu niteni gitu loh, titen dengan sendirinya, bukan sengaja niteni. Nah, dan itu berulang, kayak berantem masalah, kamu itu gini nggak tahu, itu berulang. Jadi terus-terusan saya mengalami permasalahan kayak berantem itu, sebabnya ya itu tadi lah, sepele-sepele itu tadi. Merasa aku bekerja sendiri, merasa aku paling punya penghasilan, merasa aku paling rajin dalam rumah tangga, merasa aku paling gini, kamu males gini ya. Terus kejadian berantemnya ya kan, cekcoknya itu ya mesti kok di tanggal itu dan di hari itu.
selama kami berumah tangga berapa tahun ya, kurang lebih hampir 15 tahun. Nah, jadi saking berulangnya sering, saya sampai klik gitu loh, ngeh. Oh, kok aku ngalami kejadian ini, bahkan kata-kata berantemnya itu kayak pancet itu aja gitu loh. Dan saya hafal. Pasti nanti setelah kejadian ini kita berantem, pasti nanti akan ujung-ujungnya ya baikan lagi, berantem lagi, baikan lagi, berantem lagi. Itu terjadi oke, saya sebutkan ya, itu di bulan-bulan pernikahannya kita loh, di bulan-bulan besar, bulan itu loh, Zulhijjah. Tanggalnya pun di tanggal yang sama, bahkan waktunya itu di waktu yang sama. Itu saya ngeh. Jadi pertanyaan dong dalam diri saya, kenapa sih saya itu kok ngalami hal ini? Saya belum ngerti apa-apa, belum pernah ikut kelas, masih niteni diri saya sendiri. Nah, sampai suatu ketika saya itu menemukan tulisannya Abu Marlo di di Facebook apa Instagram ya, saya lupa. Pokoknya tulisan itu gini loh, yang menyadarkan saya, pokoknya nyambung, yang bikin saya paham gitu loh. Sebelumnya saya juga menggali di Al-Quran, di Al-Hadis, itu belum nemu yang relate sama permasalahan saya, itu belum nemu. Bahkan mencari salahku endi itu enggak nemu. Nah, ketika saya membaca tulisannya beliau di Facebook lah ya, kayaknya Facebook deh, Facebook apa Instagram, saya bener-bener lupa. Kalau nggak salah Facebook ya, atau TikTok, nggak tahu sih. Pokoknya intinya gini loh. Intinya dalam tulisan tersebut ada gambar kartunnya gitu. Beliau menulis bahwa ada manusia kecil dalam masing-masing tubuh kita yang dewasa. Saya punya tubuh kecil saya. Pasangan saya, suami saya juga mengalami tubuhnya kecil dia yang masih hidup di fisik dewasanya dia. Pokoknya tulisan itu begitu. Yang sama-sama ingin difahami, yang sama-sama dulu ketika kecilnya belum terpenuhi lah, kayaknya gitu. Nah, dari situ saya mulai nyadar, teman-teman. Tanpa langsung saya setelah baca tulisannya beliau itu, saya langsung koreksi diri. Oh, saya paham kuncinya, kata kuncinya saya paham kan ya, kata kuncinya saya paham. Saya menemukan akarnya. Oh, ternyata saya ingin dipahami. Begitu juga beliau dengan wataknya seperti itu, karakternya seperti itu, beliau nyaman, ojo diusik gitu loh. Nah, saya pun juga dengan karakter saya yang begini, yang saya ceritakan di awal tadi, itu ternyata ada tubuh kecil saya yang masih bersemayam di tubuh dewasa saya ini. Intinya ya, kesimpulannya kalau saya simpulkan berdasarkan pengamatan saya yang awam ya, sebelum saya ikut kelas, sebelum saya kenal teori ini teori itu, kemudian saya sambungkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, kelanjutannya itu saya memahami begini. Oh, pantesan kita berantem terus karena maunya aku nggak dituruti oleh dia, padahal itu hal sepele ya. Kemudian maunya dia, aku pun juga nggak nuruti. Kayak misal dia suka main film, kayak dulu beliau itu lihat film di YouTube kayak perang-perang atau apa, saya tuh kan marah besar, merasa aku udah kerja keras, aku yang nanggung semua kebutuhan rumah, tapi kok kamu enak-enakan nonton film kesukaanmu. Nah, itu marah besar tuh, saya berantem dong. Nah, setelah saya paham kalau ada diri kecil kita masing-masing yang bersemayam di tubuh kita besar dewasa masing-masing, saya memahami. Udah, beliau nonton film, tak biarkan. Oh, biar terpenuhi. Jadi kayak kalau sekarang saya ngerti bahasanya setelah saya ikut kelas, ikut meditasi, inner child-nya dia itu biar terpenuhi. Setelah dia terpenuhi ya, pokoknya intinya kita saling menghargai aja lah gitu loh. Kalau saya menemukan di permasalahan saya, setelah saya menghargai, memaklumi dulu. Kita maklumi dulu, masing-masing memaklumi dulu. Bahkan saya pun gak menuntut kamu untuk memaklumi aku, ndak. Udah, aku tak memaklumi kamu aja dulu. Kamu tak pahami, tak maklumi. Nanti ternyata dengan berjalannya waktu, teman-teman, ya alhamdulillah sampai detik ini kita masing-masing menata untuk berumah tangga lebih baik. Gitu sih.
teman-teman ya. Part 2 ya.